Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu kepada peserta, ini suara jelas ya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan Ibu, Bapak, Ustadz, Ustadzah, para guru, para dosen, para pecinta dan pegiat pendidikan. Hari ini juga saya ingin menyapa terlebih dahulu karena hari ini juga hadir para orang tua siswa baru di sekolah-sekolah inovatif UPN. Selamat hadir dan selamat bergabung. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mendapatkan gambaran mengenal sekaligus memahami kira-kira apa alternatif solusi pendidikan di lingkungan sekolah ataupun pesantren yang saat ini sedang kita hadapi dengan situasi pandemi, tetapi kita harus tetap berjalan dan insya Allah ini akan kita bedah bersama-sama menemukan alternatif solusi. Saya meyakini bahwa semua orang sekarang lagi mencari, termasuk mungkin Kementerian Pendidikan, termasuk para dosen, para guru juga mungkin sedang mencari format formula sekarang yang baru bagaimana gitu. Nah, apa yang akan disajikan hari ini mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif. Setidaknya minimal kita bisa memiliki beragam pilihan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk men-share screen materinya di sini. Kita akan lihat bersama-sama apa yang akan kita bahas, yaitu tentang ini ya. Baik. Di Forum Inovasi Pendidikan ini sengaja digagas untuk menjadi ruang. Dan insya Allah ke depan ada banyak ruang inovasi di sini yang akan kita bedah, baik dari pusat layanan pendidikan sendiri ataupun nanti dari narasumber-narasumber lain yang akan kita ajak berdialog bersama-sama untuk mencari terobosan-terobosan. Pendidikan kalau tidak ada inovasi sebenarnya kita hanya akan menjalankan sebuah sistem yang terlalu tua gitu ya. Sedangkan situasi zaman sekarang sudah berubah, apalagi era pandemi sekarang. Baik Bapak Ibu, ini webinar kita yang kedua. Kita akan masuk perkenalan terlebih dahulu. Bagi yang belum mengenal, saya Erwin Kurnia Wijaya. Nomor handphone silakan ada di situ. Ini sekilas saja di pusat layanan pendidikan, lain-lain. Mudah-mudahan menjadi sarana silaturahim. Ya, terutama saya lihat tadi ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jepang juga, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim meskipun lewat tatap maya seperti ini ya, bukan tatap muka tapi bertatap lewat virtual. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, ini judulnya kurikulum dan sistem pembelajaran di sekolah inovatif UPN yang tentu mudah-mudahan menjadi ide juga bagi sekolah lain. Kenapa? Karena sistem dan kurikulumnya disetting fleksibel. Saya garis bawahi poin pentingnya adalah disetting fleksibel. Baik kita sekarang masih era pandemi global maupun era new normal, ataupun nanti kalau sudah saat kembali normal, mudah-mudahan kita segera kembali normal. Nah, sistem dan kurikulum ini insya Allah fleksibel, kompatibel untuk segala situasi, asalkan nanti kita memahami prinsip-prinsip dan bagaimana kita mengimplementasikannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan mencermati situasi kita hari ini, ya, khususnya kita berbicara masa depan kita. Saat ini semua aspek kehidupan terdampak, ya tidak terkecuali bidang pendidikan, semua lembaga-lembaga, perusahaan, lembaga bisnis di masa pandemi ini pada dasarnya termasuk individu ya, keluarga, Bapak Ibu sebagai individu, sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu dan sebagainya, kita juga sekarang membutuhkan dua kata penting ini. Apa itu? Di masa pandemi ini rasa-rasanya memang sekarang mungkin orang sebagian sudah merasakan mulai frustasi, mulai nggak jelas gitu masa depan dan sebagainya. Nggak, kita harus tetap optimis dan saya ingin memberikan kata penting ini untuk memantik pikiran kita, memantik emosi kita, memantik perasaan kita. Pada dasarnya kita butuh imajinasi baru. Kita butuh gagasan, imajinasi, ide-ide, bayangan-bayangan masa depan yang baru. Ini yang harus kita hadapi. Ya tidak ada gunanya kita sekarang mencaci keadaan, situasi pandemi membuat sekolah jadi, terutama mungkin bagi para pengelola sekolah swasta itu ya sangat merasakan situasi yang berat gitu ya.
Nah, sekolah negeri pun tidak sedikit juga merasakan hal yang sama. Maka solusi terpenting di awal ini adalah Bapak Ibu sekalian, dua kata itu, imajinasi baru, new imagination kita perlukan. Termasuk perusahaan-perusahaan, individu, bahkan mungkin Bapak Ibu sebagai personal juga bisa jadi ada yang harus punya imajinasi baru terkait pekerjaan dan profesinya. Sebab saat ini ada istilah shifting gitu ya, sekarang ini masa perubahannya ini sekarang dipaksa seluruh dunia, shifting berubah di persimpangan jalan, sekarang semua harus berubah dengan imajinasi baru ini. Bentuk imajinasi baru bisa dua, ya bisa dua bentuk. Yang pertama, kita bisa melakukan yang disebut dengan perubahan total, artinya Anda benar-benar berubah langsung dari misalnya kalau pekerjaan itu langsung ganti pekerjaan, karena sekarang sudah nggak bisa dibilang sekarang dan ke depan misalnya pekerjaan ini akan hilang gitu. Ya, sebab semua tergantikan dengan uang elektronik, dengan digital. Mungkin Anda harus berubah total. Silakan renungan dan berpikirlah imajinasi baru itu. Atau pilihan kedua imajinasi barunya, kita juga bisa melakukan yang namanya melakukan adaptasi baru. Ya. Adaptasi baru memungkinkan kita, misalnya sekarang kita lihat contoh di perusahaan atau di lembaga-lembaga bisnis kuliner yang tadinya serba makan di tempat, ramai di setting tempatnya begitu ratusan orang berjumpa dengan colokan yang begitu banyak, ketika sekarang tidak boleh kumpul, maka mereka delivery system. Nah, itu bentuk adaptasi baru. Termasuk kita sekarang di dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini secara umum masa depan kita. Saya ingin memantik dengan dua kata ini, imajinasi baru, ciptakan. Apakah Anda harus, dan di sini memang harus jujur, harus berani kita jujur mengatakan pada diri kita, pada sekolah kita, lembaga kita, keluarga kita. Kalau memang sudah harus berubah total, sebaiknya segera berubah total dan dirintis dari sekarang. Tidak usah menunggu normal lagi, entah kapan, ya tidak pasti. Lebih baik sekarang berubah total, ganti pekerjaan, ganti bentuknya, ganti polanya, atau adaptasi baru, tidak mengubah yang ada, hanya mengadaptasi saja, penyesuaian-penyesuaian, itu pilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks dunia pendidikan, saya ingin mengawali sebagai sebuah pengantar, siapapun sekarang yang sedang bergerak di bidang pendidikan, sebetulnya sekarang ini terutama juga para orang tua di rumah ya, orang tua itu mau menentukan dia mau mendidik anaknya dengan pilihan homeschooling, silakan, dengan school from home, silakan, atau dengan full school, ya, dengan sekolah dititipkan di sekolah juga silakan. Pada dasarnya ada 4 kunci yang harus kita pegang atau kita jadikan patokan agar mau homeschooling, mau school from home, mau bentuknya misalnya sekolah di tempat biasa, di pesantren dan sebagainya. 4 kunci ini mari kita jadikan sebagai patokan, yakni yang paling utama adalah satu, ada definitifnya kurikulum, jelas kurikulum. Ini mungkin ini ilmu awal, ilmu dasar, saya yakin bagi semua guru, dosen ini sudah bukan hal yang baru. Tapi saya mengingatkan kembali, intinya pendidikan itu unsur pentingnya adalah ada kekuatan kurikulum. Artinya kurikulumnya yang jelas, yang bagus, yang dirancang baik gitu ya. Nah, tapi tidak cukup hanya kurikulum, ada unsur kedua, yakni kunci kedua ada pada guru yang efektif, efektivitas guru. Ya, siapa pendidiknya. Nah, ternyata juga tidak cukup hanya mengandalkan kurikulum sama guru. Ada unsur ketiga yang harus dihidupkan, dikuatkan juga adalah kesiapan peserta didiknya, muridnya, santrinya. Kalau di rumah mungkin anaknya, ya mau gurunya bagus, kurikulumnya hebat, anaknya tidak siap, itu juga tetap pendidikan ini jadi tidak optimal. Dan yang keempat adalah lingkungan yang kondusif. Dan lingkungan terdiri atas dua, ada lingkungan internal, maksudnya yang bisa kita kendalikan, lingkungan di rumah, di lingkungan sekolah sendiri, di lingkungan terdekat gitu ya. Atau lingkungan yang kedua, lingkungan eksternal, adalah lingkungan yang memang sulit kita kendalikan. Itulah dunia maya sekarang, dunia internet, dunia masyarakat yang luar juga, itu lingkungan eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian awal ini semoga menjadi bingkai pertama kita untuk memahami kalau mau menjalankan pendidikan dimanapun, apapun bentuknya, 4 kunci sukses ini tolong senantiasa menjadi patokan kita. Nah, dari 4 situasi atau 4 kunci ini, kita pun memahami sekarang, era pandemi sekarang, mari kita lihat, bagi dunia pendidikan, ya, situasi pandemi sekarang mengembalikan arti-arti yang selama ini hilang,
atau dianggap jadi kabur, meskipun kami di pusat pendidikan menggaung-gaungkan ini terus sebetulnya. Cuma dengan adanya situasi pandemi sekarang, yang selama ini digaungkan itu alhamdulillah sekarang bertemu dengan momentumnya. Ya, apa saja yang sekarang menjadi balik lagi kepada istilahnya kembali kepada fitrahnya, kembali kepada aslinya pendidikan itu ya. Yang pertama, ini di sini saya yakin hadir para orang tua, bahwa pendidik yang sesungguhnya dalam mendidik anak sekarang itu, ya dari dulu sebetulnya sampai sekarang, pada dasarnya adalah tanggung jawabnya ada di orang tua. Sekarang anak di rumah, ya. Sekarang anak ada di tempat di sekitar kita, berada di bersama-sama kita di rumah. Makanya saya pribadi menyusun buku, itu judulnya My Parents, My Best Teacher. Maksudnya apa? Kita ingin sebagai orang tua nanti anak-anak kita itu mengatakan di masa depan nanti itu ketika berinteraksi selama ini dengan kita sebagai orang tuanya, mereka mengatakan, oh orang tua saya itu guru terbaik saya. Nah, supaya mudah memahaminya, saya kasih pembandingnya Bapak Ibu sekalian. Coba kalau dibalik, misalnya jangan sampai anak-anak kita mengatakan yang kebalikannya. My teacher, my best parents. Guruku, orang tua terbaikku. Nah, ini bahaya ya. Bapak Ibu yang capek mendidik, yang merawat, melahirkan ibunya. Tapi ketika sudah besar, anak-anak mengatakan, guruku adalah orang tua terbaikku. My teacher, my best parents. Tentu ini sangat tidak kita harapkan. Tapi yang kita harapkan adalah, oh, orang tuaku adalah guru terbaikku. My parents, my best teacher. Nah, ini esensi pertama yang kita harus jadikan pegangan. Dan sekarang orang tua sedang sebagiannya mengalami kegagapan. Ya, mohon maaf saya pakai istilah gagap karena sekarang ini mungkin orang tua itu sudah terlalu lama terlena mendidik anak itu dititipkan di sekolah. Ya, pasti rata-rata yang total menitipkan itu sekarang merasakan kegagapan karena aduh ini gimana ya. Yang Bapak Ibu perlu pahami ya, beberapa hari lalu saya mengadakan virtual juga webinar seperti ini, itu ada yang menyampaikan tentang padahal dia guru gitu ya di sekolah, orang tuanya ini guru. Nah, terus ketika mendidik anak di rumah ternyata kok nggak gampang ya. Kalau mendidik di sekolah anak-anak nurut, mudah diatur gitu ya, diarahkan ini dia ngikuti. Nah, ketika di rumah ternyata berbeda. Nah, saya harus menyampaikan memang mendidik anak di rumah, pendidikan informal kalau dalam definisi di pendidikan itu memang nggak bisa kita paksakan seperti di sekolah yang ada jadwalnya, ada jam belajar harus jam segini, nggak bisa. Di sini kita butuh yang fleksibel, ya. Bisa jadi kita mendidik anak itu sambil bahasa Sundanya, kalau ada yang tidak ada di Sunda ini saya sebut gogoleran, ya, sambil berbaring di ruang tamu, ruang tengah atau ruang keluarga. Itu sangat mungkin pendidikannya dilakukan di situ, bukan dalam bentuk yang formal seperti kita di kelas gitu. Makanya tidak sedikit yang guru, yang orang tua yang dia guru, kok enggak? Iya ya, Anda di sekolah Anda dikatakan atau di mata anak-anak adalah Anda sebagai guru, tapi di rumah mah anak kita tidak mengatakan orang tuanya gurunya, karena yang di depannya adalah ini ayah saya, ini ibu saya gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang ini positioning penting juga tentang terus peran guru di sekolah itu apa dan siapa. Peran guru di sekolah, mereka itu mitra orang tua dalam mendidik anak. Dan sekarang kita merasakan orang tua pendidik utama, ya, dan guru itu sebenarnya mitra orang tua. Dan di sini kata kuncinya, orang tua dan guru harus kompak bersinergi menjalankan tugasnya. Ya, di sini Bapak Ibu yang menjadi orang tua tentunya sekarang terasa kita harus bekerja sama nih dengan guru-guru. Bukan seperti selama ini, mohon maaf gitu ya. Tidak sedikit orang tua itu ketika menitipkan anak di sesungguhnya, dan guru adalah mitra kita. Kemudian apalagi yang kita kembalikan arti pendidikan saat ini, yang ketiga adalah kurikulum pendidikan yang penting dan diperlukan anak itu ternyata adalah kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal esensial yang langsung berhubungan dengan kehidupan keseharian anak sesuai zamannya sekarang. Ibu dan Bapak sekalian,
kurikulum pendidikan yang sekarang ada, ya. Mohon izin saya terus terang karena saya di bidang saya di kuliah saya dulu di bidang kurikulum dan teknologi pendidikan. Ya kita mempelajari kurikulum itu seperti apa yang mudah, yang efektif, yang praktis. Sebetulnya kurikulum di negara kita itu bagus dan selalu bagus karena memang disusun juga sangat baik oleh para pakar, para ahli yang di bidangnya. Namun yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika kurikulum itu yang menjalankannya siapa? Ya, kurikulumnya baru, tapi yang menjalankannya model-model lama, tetap saja itu ada masalah. Nah, belum lagi ada satu poin penting juga di kurikulum kita sekarang. Mungkin saya mohon maaf, ini idealisme para pegiat pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin ada yang setuju atau tidak, silakan. Kalau kami menganggap kurikulum saat ini kita dan cukup lama ini ya, kurikulum kita terlalu banyak, terlalu padat. Gitu. Dengan jumlah mata pelajaran saja kita bisa bandingkan. Saya dulu kuliah S2 dengan salah satu kawan dari Uganda. Saya tanya, kamu dulu kurikulum SD, SMP gimana dulu? Saya SD cuma 4 mata pelajaran katanya. Sedangkan di kita di Indonesia, mata pelajaran kita SD itu ada sekitar 9 mata pelajaran minimal. Sampai 11 kalau nggak salah. 9. Kalau SMP ada 11 mata pelajaran. SMA, SMK lebih banyak lagi. Gitu. Apalagi yang madrasah aliyah gitu ya, itu madrasah sanawiyah, itu jauh lebih banyak lagi. Salah satu ponakan saya, dia sekolah di lembaga madrasah gitu ya, formal, itu mata pelajarannya ada 42 mata pelajaran Bapak Ibu. Sekarang silakan bayangkan 42 mata pelajaran, itu ujiannya bagaimana, terus berapa lama gitu ya. Ketika saya tanya ponakan saya, gimana dulu ujian? Nyakitu weh, kata orang Sunda katanya. Nyakitu weh artinya, ya gitu aja lah katanya. Jadi saya yakin ini stres yang ada, yang terjadi adalah stres karena cukup banyaknya mata pelajaran, padahal itu tidak terlalu langsung berkaitan dengan esensi kehidupan pribadi anak. Nah, pandemi sekarang, orang tua coba bayangkan di rumah harus menjalankan kurikulum sebanyak itu, coba. Apa yang terjadi, apa jadinya? Guru aja di sekolah mungkin nggak terlalu gampang, apalagi orang tua di rumah. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, poin pentingnya adalah ini sekarang kurikulum harus kita wujudkan imajinasi baru. Mana yang mudah, mana yang praktis. Nanti kita bahas. Berikutnya, masa pandemi sekarang itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya pendidikan itu berhasil itu ketika anaknya sendiri itu punya mental, punya kesiapan untuk belajar secara mandiri. Karena kalau dia mengandalkan hanya datang ke sekolah, nunggu dikasih pelajaran guru, atau kepaksa datang ke sekolah gitu ya, nggak punya niat mau belajar, mau mempelajari, yaitu mau jadi apa, mau gimana, itu terbukti di lapangan anak-anak yang seperti ini emang ketika sekarang di rumah yang ada adalah hore bebas gitu ya, dia bisa menikmati kebebasan hidupnya ya, karena selama ini mungkin belajarnya bukan belajar mandiri, yang ada adalah dia nunggu diajari, nunggu disuapi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, satu hal yang harus kita bangun di karakteristik anak-anak kita yang sekarang ada di depan kita di rumah masing-masing adalah kesiapan mereka belajar mandiri. Oke, nanti kita bedah. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan yang kondusif itu sangat mempengaruhi suasana hati, suasana kejiwaan, suasana perasaan anak-anak kita dalam proses belajar. Bapak Ibu bisa rasakan mungkin ya, yang sekarang di rumah berbulan-bulan dengan anaknya. Ya ketika suasana lingkungan kondusif itu artinya ayah, ibu kompak, anak juga bersama-sama mau mengikuti kondusif di rumah, itu sangat mungkin terjadi atmosfer belajar pendidikan yang positif. Tapi sebaliknya, ketika di rumah, mohon maaf misalnya, ayahnya marah-marah melulu, atau sebaliknya ibunya marah-marah melulu, anak apakah bisa dia belajar di rumah seperti itu? Ya, yang terjadi adalah kekesalan dan ini akan berujung kepada suasana rumah yang tidak kondusif dan lingkungan yang tidak kondusif, maka efeknya sulit kita menerapkan pendidikan anak-anak kita. Karenanya di sini ada pesan kelola lingkungan dalam yang bisa dikendalikan, makanya kita kelola, dan jaga dari lingkungan luar agar tidak merusak anak. Itu poin penting yang bisa kita ambil dari situasi pandemi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih sebagai pengantar juga, sekarang saya harus secara radikal, mohon maaf pakai bahasa radikal, ini bukan berarti
radikalisme, tapi di dunia pendidikan kita harus berani secara radikal sekarang mengubah pola. Ya, mengubah pola. Kenapa? Era sekarang, era informasi, abad 21, situasinya dicirikan dengan 4 kata kunci ini. Ya. Ibu dan Bapak silakan lihat sendiri, rasakan sendiri di sekitar kita. Dahulu, misalnya bicara tentang informasi. Kita dulu belajar itu kan mengumpulkan informasi. Informasi didapat dari mana? Biasanya didapat dulu ya. Kalau tidak dari guru, ya kita baca di buku di perpustakaan. Sekarang situasi hari ini sudah jauh berbeda, 180 bahkan 360 derajat. 180 derajat kali ya. Berubah total. Informasi sekarang ada di mana-mana, bahkan tersedia kapan saja. Dulu kita harus berjalan dulu ke perpustakaan atau menemui dulu guru, apalagi zaman-zaman para ulama, para tabi'in gitu ya dulu ya. Sekarang informasi ada di mana-mana di depan kita, tinggal klik, sederhana sekali. Karenanya pola pendidikan, pola mendidik ini harus berbeda. Ya jangan sama. Di sini saya yakin hadir para guru, para dosen yang aktivitasnya itu beda sekali polanya. Yang kedua, komputasi. Sekarang semua serba komputerisasi. Ya, karena lebih cepat pakai mesin. Kalau memang sesuatu bisa dilakukan dengan cepat, ya pakai mesin, ya udah pakai itu daripada harus berlama-lama kita olah secara manual dan seterusnya, itu pasti memakan waktu. Yang ketiga, semua serba otomatis, ya. Hal-hal yang rutin, pekerjaan-pekerjaan rutin sekarang sudah nggak diperlukan karena sudah dibuat otomatis. Termasuk Bapak Ibu pembelajaran kita hari ini ya. Kita bisa bertemu belajar ya sekarang bisa simpel lah gitu ya dengan serba komputerisasi dan otomatis. Dan terakhir komunikasi yang zaman dulu itu harus butuh surat ya, butuh apa, sekarang sudah sangat mudah. Dalam hitungan detik kita bisa menghubungi orang di Amerika, di Afrika, di negara lain. Istilahnya kalau ada planet lain yang hidup juga orang di sana, mungkin kita juga bisa komunikasi dengan antar planet sekarang. Nah, poin penting di slide ini Bapak Ibu untuk kita semua adalah ini nih. Model belajar sekarang harus berubah. Nah, saya menyampaikan ini sebagai pengantar untuk nanti kita memahami kenapa nanti sistem belajar kita diubah gitu ya. Dengan mobile school, dengan konsep sekolah inovatif yang diperlukan. Ya, dari sini gitu. Pertama, karena informasi sekarang ada di mana-mana, sudah nggak zaman lagi sekolah, guru hanya mengajarkan anak, memberitahu anak tentang sesuatu yang akan diajarkan. Udah nggak zaman saya kira. Dan harus berani sekolah dan guru-guru, terutama Bapak Ibu yang pengelola sekolah, ubah cara guru mengajar, cara guru memberi soal, atau cara guru bertanya, udah ganti sekarang. Contoh sederhana, pertanyaan-pertanyaan yang misalnya, ini nih, bagaimana guru membuat soal, membuat pertanyaan ke anak itu. Misalnya, kapan Pangeran Diponegoro misalnya lahir? Itu kan pertanyaan untuk anak hanya untuk diberitahu kapan Diponegoro lahir. Yang seperti ini sudah nggak zaman, sudah gampang banget gitu ya. Apalagi pembelajaran jarak jauh, ujian jarak jauh, itu mudah sekali. Bukan saatnya seperti itu. Anak sekarang lebih penting adalah didik mereka untuk mencari tahu. Ini bagi para pengusaha tahu enak sekarang ya. Jadi bukan diberitahu, tapi suruh mencari tahu. Ya. Mencari tahu apa? Maksudnya ini. Sekarang sudah hindarilah materi-materi pelajaran yang terlalu istilahnya dicekoki. Ini nak, kamu belajar ini begini. Enggak. Harus kita pancing dengan bentuk lain yang nanti akan menjadi pengantar. Ini menjadi pengantar untuk nanti materi yang akan saya sampaikan. Anak bukan dengan diberi materi, tapi diberi tantangan apa, urusan materinya nanti dia bisa cari sendiri. Ya. Kemudian komputasi, serba komputerisasi. Pembelajaran sekarang jangan arahkan anak hanya untuk menyelesaikan masalah atau hanya menjawab soal. Nggak begitu. Sekarang harus kita bangun Bapak Ibu, bagaimana anak dia bahkan bisa merumuskan masalah sendiri. Contoh paling sederhana Bapak Ibu di para mahasiswa yang mau melakukan skripsi penelitian, itu selalu muncul di bab 1 itu pertanyaan penelitian, merumuskan masalah dulu. Mau neliti apa? Nah, ini yang harus dimunculkan, kebiasaan merumuskan masalah apa, kemudian dia cari alternatif solusinya apa. Persislah kayak kuliah S1. Dan ini biasakan sejak SD SMP, bukan lagi di kuliah S1. Nah, saya percepat. Yang ketiga,
Karena sekarang serba otomatis, data-data ada di mana-mana, ya data-data sekarang tuh bejubel sekali. Anak harus dilatih berpikir analitis, dia menganalisis data, mengolah informasi, mengolah data, fakta-fakta yang ada, sampai menjadi bisa mengambil keputusan yang tepat, bisa mengambil kayaknya ini solusi, ini keputusan yang harus diambil. Itu namanya berpikir analitis, bukan mekanistis yang cuma nunggu suruh A, lakukan B, A dan B dan seterusnya. Dia harus mengambil data A, data Z, data X, data M, data Y, terus digabungkan, dikolaborasikan, kemudian diteliti, sampai akhirnya ketemu keputusan yang tepat. Nah, yang terakhir, karena sekarang sudah serba mudah komunikasi, maka pembelajaran itu tekankan betul kolaborasi kerjasama antar pelajar, bahkan dengan beda tempat, bahkan dengan beda lokasi, bahkan dengan beda lembaga misalnya. Sekarang pun kerjasama antar lembaga juga harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf saya agak panjang di bagian pengantar ini karena ini menjadi dasar mengapa kita nanti harus melakukan imajinasi baru di ruang-ruang pendidikan kita. Ya. Baik, saya lanjut. Jadi ini sekilas arah pendidikan ke depan. Nah, ini contoh ya, tentang model belajar era informasi sekarang ya. Saya baru sadar dulu saya waktu kuliah itu menyusun makalah ini waktu saya kuliah. Sekarang slide ini masih saya pakai karena ini dulu yang saya susun, sekarang terjadi ya. Ini dulu model belajar era industri dan prainformasi. Ya, Ibu dan Bapak, bentar. Sudah masuk lagi suara saya dan ya, slide-nya? Lainnya masih ya Sad baru. Ya, sudah, mangga, suara terdengar jelas ya. Mohon maaf ya. ada kendala teknis tadi. Ada yang lewat kali ya. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke tentang model belajar sekarang. Ini yang paling bawah, yang paling penting, yang warna kuning. Sekarang saatnya Bapak Ibu belajar mandiri total sekarang tuh bisa kok. Apalagi sekarang era informasi, serba interaktif, goal-based learning itu tujuan langsung jadi utama patokannya. Bisa belajar langsung sekarang juga dan lain-lain gitu ya. Intinya guru sekarang, siswa sekarang, orang tua sekarang bisa belajar mandiri total. Udah nggak usah terlalu ribet. Makanya misalnya orang tua misalnya, saya mau homeschooling misalnya. Sekarang karena itu sekarang di Kementerian Pendidikan juga sudah ada payung hukumnya, ya, itu silakan. Terus dari mana nyari materinya? Gampang gitu ya. Ini saya contohkan. Bagaimana kita sekarang mencari materi misalnya, ya kita bisa cari materi itu mulai ini nih, sumber belajar ya. Sumber belajar itu materi-materi. Cari teks, cari video, cari aplikasi. Semua sudah ada di internet. Mau cari yang sederhana, cari di Google. Biasanya Google itu artikel-artikel yang simple, yang pendek-pendek. Mau yang lebih lengkap di Wikipedia. Lebih dalam lagi yang berupa video, tutorial ada di YouTube. Walaupun ini videonya yang tutorial itu banyak sekali. Yang e-learning lebih detail lagi di e-learning atau di e-journal. Itu sekarang gampang sekali, Bapak Ibu. Orang tua juga bisa pinter sekarang cepat. Ya. Beda dengan zaman kita dulu waktu masih sekolah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini arah-arah seperti ini menyebabkan sekarang kita kurikulum kita harus perbaharui, ya. Apa yang harus kita perbaharui? Ini kenapa? Karena manajemen pengetahuan sekarang itu kan berubah, cara belajar berubah, sumber belajar berubah, kebutuhan belajar berubah.
Nah, poin berikutnya, kenapa kita harus berubah? Harus lebih memfokuskan kepada student center oriented. Ini teori lama sebenarnya, memfokuskan kepada peserta didik. Tapi kenyataan di lapangan, kurikulum dan pendidikan di kita itu masih bernuansa subject matter oriented, ya berorientasi materi. Yang penting anak dikasih materi ini, kasih materi itu. Harusnya, bukan harusnya ya, idealnya memang anak-anak yang harus kita jadikan patokan. Si anak A misalnya Fulan, dia berkembang sedang di tahap ini, maka dia sebaiknya nanti diberikan tambahan ilmu apa, pengetahuan apa, penguatan apa, dan lain seterusnya. Makanya kami memperkecil grup belajar siswa sekarang itu. Jadi grup belajar siswa yang selama ini satu kelas itu 30 orang lebih dan sebagainya gitu ya. Udah perkecil 12 sampai 15 orang saja. Kalau perlu 12 orang gitu. Sehingga lebih terpantau efektivitas dan perkembangan. Yang ketiga, ini poin pentingnya, kurikulum ke depan kita harus lebih memperbanyak aktivitas dan proyek-proyek pembelajaran bukan pada pembelajaran di kelas. Yang tadi saya sebut ya. Pembelajaran di kelas itu otomatis lebih bernuansa materi, tahu ini, tahu itu. Ganti sekarang, anak bisa apa, bisa ini, bisa itu. Ya, mengalami apa, mengalami ini dan mengalami itu. Itu proyek-proyek belajar, aktivitas-aktivitas belajar yang bukan sekedar teori. Terus gimana bentuk ujiannya juga sama. Nggak lagi ujian yang cuma menguji pengetahuan dia, tapi menguji coba misalnya dia proyek memasak, misalnya membuat bolu misalnya gitu. Maka ujinya ujian bolu. Maaf, maksudnya bikin bolu. ada gangguan teknis. Cek ya. Gimana sekarang, jelas suaranya? Tes. Peserta terdengar suara saya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, yang keempat, sekarang kita bagaimana juga memberikan ruang belajar lebih banyak bagi spesialisasi atau kekhususan tiap anak. Anak selama ini kita setting dalam kelas yang sama, grup yang sama, potensi yang dipaksa sama. Jadi dianggap seragam gitu. Padahal kita harus sekarang lebih memfasilitasi keberagaman. Sekolah lembaga pendidikan harus mau dan berani melayani keberagaman itu. Memang ini ribet terus terang Pak Bu ya. Saya juga merasakan di lapangan. Kalau orang Sunda bilang itu riweuh. Karena anak banyak, apalagi ribuan, ratusan, itu susah memfasilitasi keberagaman mereka. Akhirnya kita yang biar simpel diseragamkan aja. Tapi ini justru jadi masalah. Apalagi sekarang era pandemi, sulit kita ya. Nah, bagi sekolah atau lembaga-lembaga muslim, tentu kita ingin memberi ruang dan waktu belajar agama dan tahfiz Quran lebih banyak yang tidak terbebani pelajaran umum juga gitu. Karena mohon izin, ada sebagian sekolah, pesantren, tahfiz Qurannya digecek gitu ya, dimaksimalkan, tapi beban pelajaran umum juga masih banyak. Itu kasihan kepala anaknya. Oke, nah ini saya tampilkan teks yang tadi itu dalam bentuk gambarnya jadi ini gitu. Sama aja sebenarnya. Yang tadi disampaikan, intinya fokus ke anak, banyak aktivitas dan proyek, terus spesialisasi anak ini ya, kita fokuskan, dan yang keempatnya, membangun akhlak anak kita perbesar ruangnya. Ya. Akhlak itu materi-materi agama, materi-materi Al-Quran, itu fokus kita ke depan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini masih pengantar awal, tapi memang diperpanjang pembahasannya agar kita memahami kenapa kita berubah sistemnya jadi penyesuaiannya seperti apa. Oke, nah ini saya ingin memperkenalkan saja bagi yang belum tahu atau belum mengenal. Ini sekedar sharing tentang ini visi sekolah-sekolah yang dibangun di pusat layanan pendidikan. Kalau ini saya yakin tiap lembaga juga punya visi yang semakna, senada, hanya mungkin beda bahasa, beda teks saja. Ya. Namun misi yang paling penting kita ingin sekarang lembaga pendidikan. Alangkah bagusnya sekarang itu fokus kepada mengembangkan potensi terbaik anak. Jadi mohon izin secara teknis misalnya, Bapak mengelola sekolah negeri misalnya, ada 100, 200, atau 1000 anak. Kita harus bisa menemukan daftar potensi terbaik dari masing-masing anak itu, tentu dibantu oleh guru-guru kita itu, temukan itu.
Ya, ini misi penting agar kita punya orientasi yang sama. Jadi bukan hanya anak itu lulus aja dengan ya tahu, misalnya sekarang juga kan pro kontra masalah nilai ya, angka-angka itu sebenarnya ya boleh lah, silakan mau tetap pakai angka, tapi yang penting ketemu nggak potensi terbaik anak ini. Misalnya dia potensi ini si anak A misalnya sangat bagus nih di potensi kemampuan bahasa asingnya, yang satu bagus sekali di seninya, yang satu bagus lagi di apanya. Itu yang harus jadi fokus kita mengembangkan lembaga pendidikan, sekolah, termasuk orang tua di rumah. Ya, fokus ke situ. Yang kedua, kita juga namanya sekolah, lembaga, termasuk yang orang tua di rumah. Kita harus membuat ruang belajar itu seluas mungkin. Ya, rumah iya, sekolah iya, masjid iya, lingkungan alam raya iya, semua ruang belajar. Saya kira ini sudah dipahami. Dan yang penting yang ketiga adalah ada sinergi unik, sinergi antara orang tua dan guru juga dengan masyarakat. Di masyarakat misalnya contoh manfaatkan keberadaan di lembaga-lembaga di masyarakat itu jadi tempat untuk anak-anak kita belajar sekaligus sinergi dengan tokoh-tokoh yang ada. Nah, ini saya ingin mengajak terutama yang hadir di sini mungkin ada orang tua. Sangat mungkin kita ada di antara orang tua ingin memilih misalnya homeschooling. Nah, Bapak Ibu saya contohkan aja tentang pilihan homeschooling atau mau school from home, ya belajar di sekolah tapi di rumah, atau mau schooling seperti biasa gitu. Ini pengambilan keputusan pilihan-pilihan ini kembali ke orang tua, kesiapannya. Saya contohkan saya pribadi gitu ya. Saya tahu paham ilmunya bagaimana homeschooling. Tapi mengingat kondisi saya dan juga istri yang tidak memungkinkan kita banyak waktu untuk semaksimal di rumah, saya khawatir tidak optimal, maka saya tidak memilih homeschooling. Tapi school from home itu mungkin. Namanya nanti kita bedah gitu ya. Oke, ini visi misi yang kita lewat. Sekarang ini fokus kurikulum yang saya maksud, Bapak Ibu ya. Mengenal kurikulumnya dulu. Nah, kurikulum yang dimaksud ini kita sederhanakan menjadi hanya 4 saja, tapi mewakili seluruh mata pelajaran yang ada di Kementerian Pendidikan, mata pelajaran yang ada di Kementerian Agama, termasuk juga mata pelajaran yang ada di lembaga-lembaga pelatihan life skill yang ada, atau juga termasuk yang ada di lembaga tahfiz Quran misalnya. Kita jadikan hanya 4 kurikulum ini. Tentu ini bukan satu-satunya cara gitu, tapi Bapak Ibu kami di Pusat Latihan Pendidikan sekedar mau sharing, setidaknya kita coba mendalami, menganalisis kurikulum-kurikulum yang ada itu. Terus coba kita simpelkan, jadinya cuma ada 4 kok kurikulum. Bisa ada 4. Satu, yang warna hijau, kurikulum agama dan kewarganegaraan. Ini fokusnya kepada pembentukan akhlak. Kalau yang udah besar, dia akhlak dan karakter seorang dai. Kalau anak yang SD yang masih kecil, TK, fokusnya nih kurikulum akhlak, kurikulum agama, dan kewarganegaraan. Itu isinya tentu. Yang kedua, kurikulum ke depan yang penting. Jadi kalau orang tua juga di rumah nih, udah satu fokus yang penting akhlak, gitu ya, karakter. Yang kedua, membangun mental pembelajar interaktif. Nah, ini kurikulumnya kami sebut dengan kurikulum logika dan bahasa. Ya, nanti saya jelaskan. Yang ketiga, yang warna orange, itu membekali anak menjadi seorang leader dan juga entrepreneur. Tentu tidak semua anak jadi pemimpin, ketua apa gitu, tapi mentalitas seorang leader harus tetap dimiliki. Entrepreneur juga tidak semua orang harus jadi pengusaha, tapi mental pengusahanya itu yang harus dimiliki. Yang pengusaha itu saya yakin Bapak Ibu yang di sini yang hadir juga ada pengusaha. Itu yang penting itu kan bukan dagangnya, tapi mental pengusahanya itu, mental jatuh bangunnya itu. Rugi berkali-kali, untungnya juga berkali-kali dan seterusnya. Ini menjaga mental pengusahanya ini yang dimaksudnya. Dan yang keempat ini tahfiz Quran, hafal Quran. Pemaknaannya saya tampilkan di slide berikutnya sebelum kita ke break sesi 1. Nah, maknanya ini. Kurikulum yang pertama, agama dan kewarganegaraan adalah panduan cara manusia tunduk dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita sebagai warga NKRI, warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kurikulum pertama. Jadi isinya itu panduan cara kita tunduk kepada Allah
dan menjadi warga negara yang baik. Logika dan bahasa ini mewakili cara manusia memahami ketundukan alam raya. Jadi logika itu kan memahami sunatullah. Mengapa ada barang dari atas turun ke bawah, nggak naik ke atas gitu ya. Hukum gravitasi, hukum apa itu, alam raya itu tunduk kepada Allah SWT. Dan ini adalah, alam ini adalah alam ruang interaksi kehidupan antara sesama kita. Sesama kita ini banyak beragam budaya dan bahasanya. Dari situ isi kurikulumnya. Yang ketiga, life skill dan bisnis adalah panduan cara manusia mengelola alam raya ini dan kehidupan ini dengan berbagai kemampuan leadership atau kepemimpinan dan life skill keterampilan hidup lainnya untuk menangkap beragam peluang yang dapat menghasilkan kemandirian. Jadi, Bapak Ibu bisa bayangkan dari sisi kontennya ini, life skill dan bisnis mengarah kepada kemandirian dan bisa menangkap peluang. Ya. Dan tentu tiap anak beda-beda nanti menangkap peluang. Yang terakhir, tahfidz Quran adalah panduan cara mengamalkan Quran sebagai bekal mental dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat. Jadi ini cara sederhana mengamalkan Al-Quran itu ya dihafal. Tentu mengamalkan Quran bukan hanya menghafal. Ya, kita harus mengamalkannya satu persatu secara bertahap dan lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya percepat kurikulum yang dimaksud. Kita kenali dulu. Nah, saya coba bandingkan dengan kurikulum Kementerian Pendidikan saat ini ya. Bapak Ibu bisa lihat, jenjang SD ada 9 mata pelajaran, tuh lihat ya. SMP di tengah ada 11 mata pelajaran, yang SMA atau SMK ada sekitar 15 sampai 16 mata pelajaran. Itu maksudnya nih, saya mau bandingkan Ibu dan Bapak. Terus 4 kurikulum yang tadi itu di mana posisinya gitu ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini muatan kurikulumnya itu ada di sini. Jadi kurikulum agama kewarganegaraan itu isinya pelajaran kewarganegaraan, pelajaran tauhid, akidah, hadis, akhlak, tasbih, fikih, praktek dakwah dan seterusnya. Ini semua kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum pendidikan. Kemendikbud ya. Ada di sini. Nah, logika dan bahasa, isinya, muatannya pelajaran matematik. Ini Bapak Ibu kalau yang akan ikut nanti anaknya ikut UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, sebelum masuk perguruan tinggi, yang diuji itu ternyata cuma saintek sama soshum ini, ya, fisika, biologi, sama sosial humaniora ini, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah, sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini satu kelompok dalam muatan kurikulum logika bahasa. Nah, terus di pelajaran Kementerian Pendidikan itu ada pelajaran SMP dan SD ada prakarya, kalau di SMK SMA-nya ada kewirausahaan, ada olahraga, penjaska, seni budaya. Ya. Ini masuk dalam kelompok ini, life skill dan bisnis. Nah, kalau tahfidz saya yakin sudah pendalaman khusus Quran. Nah, Ibu Bapak maksud saya 4 kurikulum tadi itu sebenarnya mencakup ke seluruhan kurikulum Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Nah, ini tentu mengelompokkan ini gampang. Nanti bagaimana mengimplementasikannya itu yang menarik. Sebagai penghujungnya, saya ingin menunjukkan ini yang penting. Gambar berikut ini, Bapak Ibu sekalian, adalah gambar dari 4 kurikulum tadi. Nah, namun Bapak Ibu fokuslah ke tengah-tengahnya ini. Ya. Jadi kebayang kalau Bapak Ibu memfokuskan aktivitas pembelajaran kurikulumnya itu yang banyak tadi, walaupun kita sederhanakan jadi 4, terus Bapak Ibu sampaikan dalam bentuk materi-materi, kumpulan materi bab 1, bab 2, wah kebayang itu banyak sekali. Tapi yang kita lakukan nanti bukan ke situ, yang warna kuning ini, yaitu kita ikat, ya, kita jadikan diikat semua mata kurikulum itu dalam bentuk project dan aktivitas-aktivitas yang akan mengikat, merangkum, membuat simpul antar materi itu, ya, menjadi jejaring tema-tema yang saling berkaitan di proyek-proyek yang ada. Contoh, nanti saya sampaikan ke Ibu Bapak bocorannya nanti di bagian kedua, saya akan menyampaikan daftar proyek aktivitas yang ada dari kurikulum ini. Kita ada sekitar 400 proyek kurikulum di satu sekolah itu, SMP 3 tahun itu sampai 400 proyek ya kalau dirinci itu ya. Kebayang anak dapat 400 pengalaman, itu sangat lebih bermakna dibandingkan hanya menguasai 400 bab materi misalnya. Nah, proyek-proyek ini contoh tadi saya contohkan membuat bolu ya. Dari kurikulum apapun nanti bolu itu bisa dilihat dari sudut pandang semua kurikulum itu.
ya, dan seterusnya. Ini modelnya saya cukup tampilkan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan berujung. Nah, ini sebagai penutup di sesi ini, sesi pertama ini, Bapak Ibu sekalian, memahami kurikulum yang 4 tadi, semua kurikulum itu harus jelas metodenya. Ya, kurikulum itu isinya, itu kalau sederhana dalam ilmu kurikulum ada disingkat jadi time ya. T-nya tujuan, I-nya isi, M-nya metodologi, E-nya evaluasi. Itu unsur kurikulum. Nah, metodenya apa? Dari masing-masing saya langsung tunjukkan gambarnya. Secara simpel, menjalankan kurikulum agama dan kewarganegaraan misalnya, maka metode utamanya adalah proyek-proyek amal kebaikan dan tadrib dakwah atau latihan dakwah. Ini bisa disebut metode utamanya. Nanti ada tentu ada kegiatan-kegiatan penunjangnya, tapi ini metode utamanya. Maksudnya apa? Anak-anak akan dibekali, dibiasakan pembelajaran untuk menerap implementasi agama dan kurikulum itu, dan kewarganegaraan itu dengan proyek-proyek amal, latihan beramal untuk pribadi, amal untuk keluarga, amal untuk masyarakat, sampai amal dakwah fardiyah, misalnya mendakwahi orang secara personal satu persatu. Itu sebuah praktek dakwah Muslim yang sekarang nggak terlalu ramai gitu. Padahal itulah dilakukan oleh Rasulullah SAW, mendakwahi fardiyah para sahabat. Ya. Contoh saja itu. Yang kedua, logika dan bahasa. Ini metode utamanya adalah proyek-proyek ilmiah dan riset-riset ilmiah. Nah, kemudian kurikulum ketiga, life skill dan bisnis. Bentuk metode yang prioritasnya adalah metode dengan sistem journey, petualangan. Karena petualangan itu mengasah kepemimpinan, mengasah life skill, di situ teruji. Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin ada yang belum pernah naik gunung, ya, ada yang belum pernah panjat tebing, ada yang belum pernah turun tebing, ya. Turun gunung ya. Ya itu journey seperti ini, menikmati ke laut kemana. Biasanya itu mungkin dalam lingkup keluarga juga kita berwisata iya, tapi ini journey yang disetting dalam kemasan pembelajaran itu jauh lebih optimal. Yang keduanya magang. Magang itu artinya kita belajar praktek langsung ke ahlinya, learn to expert, ya, belajar kepada ahlinya. Itu nanti kita perdalam. Yang jelas yang keempat, kurikulum Quran ini dengan sistem talaqi, maksudnya belajar langsung ke guru, dan tasmi, memperdengarkan bacaan Quran kalau ini ya. Nah, Ibu Bapak sekalian mungkin mengenal potret kurikulum yang praktisnya ini dulu. Nanti di bagian kedua kita akan membedah bagaimana implementasinya, terus sistem belajarnya kayak apa, khususnya di era pandemi seperti saat ini.